Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Wanginagara, mahasiswa manajemen D5 dari Fakultas Ekonomi Universitas Insan Cendakia Mandiri. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi berupa segmentasi pelanggan hotel melalui analisis RFM dan strategis pemasaran yang efektif. Apa itu CRM strategis? CRM dapat diartikan sebagai strategi bisnis yang berpusat pada pelanggan, yang memanfaatkan teknologi dan proses untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, probabilitas dengan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Ada pula analisis RFM yang membantu bisnis hotel untuk menginvestasikan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, berdasarkan skor mereka pada ketiga dimensi ini. Setiap pelanggan akan diberikan skor untuk presensi, frekuensi, dan monetary. Biasanya dalam skala numerik, misalnya 1 hingga 5, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan nilai lebih baik untuk bisnis. Untuk segmentasi pelanggan, proses penggabungan melalui analisis RFM dengan skor resensi, frekuensi, dan monetary untuk membuat segmen pelanggan yang berbeda. Contohnya, segmentasi berdasar kombinasi skor. Pelanggan skor terbaik, skor tinggi di semua dimensi, baru-baru ini sering membeli, dan menghabiskan banyak uang. Contoh yang berikutnya ada pelanggan berpotensi. Skor tinggi dari resensi dan monetary, tetapi frekuensinya rendah. Baru-baru ini membeli dan menghabiskan banyak uang, tetapi tidak sering. Ada pula contohnya adalah pelanggan berisiko. Skor rendah di resensi ini sudah lama tidak berinteraksi, berisiko kehilangan mereka, atau mereka tidak akan kembali lagi. Klasifikasi pelanggan dalam CRM atau Customer Relationship Management. Klasifikasi pelanggan adalah proses pengelompokan pelanggan dalam kategori-kategori yang berbeda berdasarkan karakteristik atau perilaku tertentu. Tujuannya untuk memahami perbedaan di antara pelanggan, sehingga bisnis dapat menyesuaikan strategi pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan untuk setiap kelompok. Secara lebih efektif, ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan pelanggan CRM, tergantung pada tujuan bisnis dan data tersebut. Ada pula survei dan strategi hotel. Untuk surveinya, mengukur kepuasan tamu terhadap layanan hotel. 2. Mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Untuk 3. Mengumpulkan insight untuk inovasi layanan. Strategi kedepannya yang harus diterapkan seperti penyesuaian harga dan paket layanan berdasarkan feedback, pelatihan staf untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan tamu. Ada pula inovasi fasilitas dan layanan berbasis kebutuhan pelanggan seperti working space bagi pelancong dan bisnis. Metode scoring RFM. Dalam analisis ini, setiap pelanggan diberikan skor dalam skala kuintil 1 sampai dengan 5. Maka skor 5 menunjukkan performa terbaik. Skor RFM ini kemudian digabungkan menjadi satu kode 3 digit yang dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan dalam segmen-segmen seperti VIP, potensial loyalitas, dan at-risk. Dengan analisis ini, bisnis dapat menyusun strategi pemasaran lebih tepat sasaran sesuai karakteristik tiap segmen pelanggan. Ada pula lampiran data hotel yang disiapkan oleh saya. Untuk customer ID yang pertama, resensinya dia adalah 172, frekuensinya 6, monetarinya seharga Rp7.363.8.062, sehingga memiliki nilai atau skor RFM 313. Dan ini untuk segmen pelanggan seperti ini tersebut at-risk atau tidak, kedepannya ada kemungkinan dia untuk tidak kembali lagi. Dan untuk ada pula yang lainnya seperti yang segmen VIP untuk nomor hotel ID pelanggan 3 yang memiliki resensi 25,
frekuensi 10 dengan monetary Rp1.300.100.090,552 yang memiliki nilai skor RFM 531. Yang ini dikategorikan VIP yang ada kemungkinan pelanggan ini loyal terhadap kita dan akan sering untuk untuk apa namanya menjalani bisnis lagi dengan kita dan kembali lagi. Baik. Untuk segmentasi pasar, di sini ada yang VIP kriteria skor RFM kurang dari lebih dari 444 dalam jumlah pelanggan 248. Untuk presentasinya, di sini ada dia mendapatkan 24,80%. Untuk potensial loyalitas RFM kurang dari 333. Untuk jumlah pelanggan 245 dan dengan memiliki persentase 24,50%. Dan untuk segmen at-risk customer, dia memiliki kriteria skor RFM lebih dari 333. Untuk jumlah pelanggannya ada di 507 dengan persentase 50,70%. Baik. Untuk kesimpulan umumnya, segmentasi pelanggan menggunakan pendekatan RFM dalam industri perhotelan menyediakan dasar yang akurat dan praktis untuk mengembangkan strategi pemasaran berbasis perilaku pelanggan. Maka, hasil segmentasi menunjukkan bahwa 50,7% pelanggan berada dalam kategori at risk atau menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kampanye reaktivasi. Sebanyak 24,8% pelanggan masuk dalam kategori PIV yang merupakan aset utama dan harus dipertahankan melalui pelayanan premium. Untuk segmentasi RFM membuka peluang peningkatan profit melalui pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap kelompok pelanggan. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Dan semoga kelebihan yang atas saya yang sampaikan pengetahuan baru bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.